Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan-Nya dalam kehidupan kita yang memungkinkan kita bersama untuk kembali dalam ibadah pada hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2020. Semua ini hanya oleh kemurahan Tuhan. Kita percaya walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan, karena ketika kita mau datang kepada Tuhan bukan bicara soal tempat dan waktu, tapi bicara soal hati kita, bagaimana hubungan baik kita dengan Tuhan. Baik jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya dan mempercayai kehidupan kita dalam tuntunan tangan kuasa-Nya. Oleh sebab itu, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, mari dengan sukacita kita datang dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami ingin belajar melalui firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menguasai hati kami, menuntun dan membimbing kami, sehingga berita firman-Mu boleh disampaikan bagi kami sekalian. Biarlah firman-Mu boleh menyatakan dan menuntun kami dalam perjalanan kehidupan percaya kami kepadamu setiap saat. Bapa, urapi hamba-Mu dan urapi seluruh sidang jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini dan Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan menyimak di Alkitabnya masing-masing dengan perikop perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus bicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba yang lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu jantan dan ternak peliharaanku telah kusembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan ada yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undang-undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja kepada hamba-hambanya,
Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, untuk perenungan pada pagi hari ini saya memberikan tema kepada kita sesuai dengan ayat yang ke-14 dari nas firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita, yaitu banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semua kita tentu pernah menerima undangan pernikahan. Itu berarti kalau kita diundang oleh seseorang yang mau menikahkan anaknya atau saudaranya, berarti yang mengundang dan yang diundang itu saling mengenal satu dengan yang lain. Atau paling tidak dari antara yang ikut mengundang itu mengenal siapa yang diundang ke pesta itu nanti. Tidak mungkin seseorang akan mengundang jika dia sama sekali tidak mengenal siapa yang diundang. Dan tidak mungkin yang diundang akan datang kalau dia tidak mengenal siapa yang mengundang. Itu berarti baik yang mengundang maupun yang diundang punya hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya. Saling mengenal sehingga bisa mengundang seseorang. Dan yang diundang pasti tidak enak kalau tidak datang. Apalagi kalau yang mengundang itu sangat dikenal. Dan tentu yang diundang itu jauh-jauh hari sudah membuat sebuah agenda untuk hadir. Mau pakai pakaian apa saya nanti? Mau pakai sepatu apa? Mau pakai tas apa? Mau dandan seperti apa dan sebagainya. Dengan harapan bahwa ketika hadir di sana kita bisa sama seperti orang lain, bukan menjadi pokok perhatian karena kita jauh berbeda dengan orang lain. Paling tidak sama dengan tamu-tamu yang lain yang hadir. Dan keakraban kita dengan yang mengundang akan menentukan sebentar atau lamanya kita menghadiri undangan itu. Itu realita yang terjadi dalam kehidupan kebersamaan kita sebagai sesama manusia yang saling berelasi antara satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada pagi hari ini mengangkat tentang sebuah perjamuan kawin yang akan dilakukan oleh anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, dalam sebuah kerajaan yang kekal. Di mana segala sesuatu yang ada di tengah-tengah pesta yang akan diadakan itu telah dipersiapkan dengan sedemikian rupa supaya membuat setiap orang yang datang ke dalam undangan Allah itu merasakan sebuah sukacita
Karena yang mengundang yaitu Allah sendiri mengenal pribadi-pribadi manusia yang Ia kasihi dalam kehidupan setiap jemaat yang telah dipanggil untuk menjadi anak-anak kepunyaan Allah dalam kehidupannya. Tetapi rupanya nas firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang sesuatu yang berbeda dari apa yang dipahami selama ini oleh manusia. Di mana ada 3 jenis undangan yang diberikan oleh Allah dalam nas firman Tuhan. Yaitu yang pertama adalah jenis undangan khusus. Undangan kelas VIP. Karena yang pertama-tama diundang itu adalah orang-orang atau bangsa-bangsa pilihan Allah yang menerima berkat sulung dari tangan pengasihan Allah. Tetapi nyatanya firman Tuhan mencatat bahwa mereka tidak merespon undangan Allah dalam perjamuan kawin anak domba ini. Padahal dalam adat istiadat Yahudi, bahwa sebelum orang-orang mengadakan perjamuan, undangan itu telah disampaikan jauh-jauh hari sebelumnya, dan yang diundang itu sudah menyatakan bersedia untuk hadir dalam undangan. Dan ketika segala sesuatu dalam pesta itu sudah dipersiapkan, maka akan kembali datang orang untuk mengingatkan setiap orang yang telah diundang itu untuk datang ke perjamuan itu. Tetapi rupanya apa yang ditemui tidak sesuai dengan komitmen. Mereka sama sekali tidak datang ke perjamuan itu. Undangan yang kedua adalah undangan yang bersifat biasa. Dan undangan ini pun tidak ditanggapi oleh orang-orang yang diundang. Karena mereka merasa bahwa tidak terlalu penting untuk datang ke sebuah perjamuan. Mereka memilih untuk pergi ke ladang, untuk mengurus usaha. Bahkan yang diundang ada yang berniat jahat, melakukan kejahatan dengan membunuh dan menganiaya orang-orang suruhan untuk datang mengundang mereka. Dan undangan yang ketiga adalah kepada semua orang, baik kepada orang yang baik maupun orang yang jahat. Dan rupanya orang-orang seperti ini yang begitu antusias menerima undangan itu dan memenuhi tempat undangan yang disediakan. Tetapi lagi-lagi firman Tuhan mencatat bahwa dari sekian banyak orang-orang yang diundang itu kedapatan masih seseorang yang tidak mengenakan pakaian pesta seperti yang diharapkan oleh sang pemilik pesta atau sang raja yang mengundang. Yaitu tidak menyiapkan diri untuk datang. Datang hanya sekedar sebuah basa-basi yang tidak lebih. Tetapi akhirnya ia tidak mendapatkan apa yang disediakan oleh raja itu, tetapi malah mendapatkan penghukuman. Karena apa? Karena tidak datang dengan ketulusan hati dalam sebuah penyerahan yang benar di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini
Tuhan mengundang setiap orang untuk masuk dalam persekutuan. Karena Allah telah lebih dahulu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh setiap orang dalam pesta itu. Dan setiap orang yang diundang itu sebenarnya adalah orang yang dipilih karena ia menerima anugerah, dan anugerah itu adalah anugerah sukacita yang disediakan oleh Allah dengan limpahnya bagi kehidupan manusia. Yang dipentingkan adalah bagaimana setiap orang yang telah dipanggil ke dalam undangan itu menghargai undangan yang sangat berarti bagi kehidupannya. Supaya rumah atau tempat yang disediakan oleh sang raja itu menjadi penuh. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melewati nas firman Tuhan pada pagi hari ini, nas firman Tuhan ingin kembali mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihani, dan yang telah menerima anugerah Allah, kita semua diundang untuk masuk dalam perjamuan Allah dengan segala sesuatu yang disediakan oleh Allah dalam kehidupan yang Tuhan perkenankan bagi Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Amin. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita dapat menerima dan menghadiri undangan itu dengan hati dan kesediaan diri dalam sebuah keikhlasan. Ini akan tergantung sejauh mana kita memahami, kita menempatkan, kita mengagungkan, kita menyerahkan, kita mempercayai otoritas Allah bekerja dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengakui bahwa kehidupan kita ada sampai dengan saat ini hanya oleh karena pertolongan Tuhan semata-mata. Ataukah kita masih mau berdalih seperti orang-orang yang diundang dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Kita berdalih untuk mempertahankan ego pribadi kita. Kita membuat alasan yang tidak masuk akal atau alasan yang dibuat-buat. Yang seringkali kita mempersalahkan segala sesuatunya karena orang lain tapi tidak mengakui kekurangan kita. Seringkali kita berdalih mengatakan tidak mau datang ke persekutuan di gereja atau dalam persekutuan keluarga karena keluarga itu tidak pernah datang ke tempat kita. Kalau demikian pertanyaannya, apakah ibadah itu sama dengan arisan yang harus dapat bergantian? Atau apakah ibadah itu sama dengan giliran jaga? Kalau dia tidak jaga di rumah saya tidak usah jaga di rumah dia. Lalu ketika kita berdalih, kita tidak mau datang ke gereja karena tidak mau bertemu dengan seseorang yang sangat dibenci oleh kita. Kita merasa tidak nyaman, kita merasa tidak aman, kita tidak merasa tidak tentram, kita merasa tidak sejahtera. Pertanyaannya, sudahkah kita mengampuni orang yang kita benci sehingga kita tidak lagi benci, sehingga kebencian yang mendalam yang kita simpan
tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak bertemu dengan Tuhan. Atau masihkah kita menjadi orang-orang yang berdalih karena kesibukan kita, karena segala sesuatu yang sudah kita rencanakan di tengah-tengah kehidupan yang membuat kita melupakan waktu kita untuk Tuhan. Padahal ada banyak waktu yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi kenapa sedikit waktu yang kita berikan untuk Tuhan kita sudah merasa rugi? Penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Tidakkah itu menjadi dasar bagi kita untuk memahami hari-hari yang Tuhan perkenankan bagi kita? Seolah-olah kita berjuang seorang diri di tengah-tengah kehidupan, sehingga kita tidak mempunyai waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan perkenankan bagi kita. Seolah-olah kalau kita melakukan untuk Tuhan, kita menjadi orang-orang yang merugi dalam kehidupan. Padahal banyak waktu yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita diberikan kesempatan untuk melakukan ini, oh tidak usah saya, mereka aja dulu, mereka lebih berpengalaman, mereka ini, mereka itu. Banyak dalih kita. Kita tidak sadar bahwa seringkali Tuhan mau memakai kita menjadi alat baginya, menjadi kesaksian yang hidup, tetapi kita seringkali menolak oleh alasan-alasan pribadi kita. Kita merasa tidak layak, kita merasa tidak bisa. Padahal ketika kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, kita bukan mengawali, tapi Tuhan telah mengawalinya bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Karena Dia tidak pernah membiarkan kita mengerjakan segala sesuatu tersendiri. Karena Allah sungguh tahu kapasitas kita, kemampuan kita sebagai manusia yang berdosa. Dia tidak pernah membiarkan kita melakukannya sendiri. Di tengah-tengah apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, Allah hadir untuk memberikan kekuatan bagi kita. Dan oleh sebab itu, kalau firman Tuhan ini mengatakan bahwa Dia mengundang kita, Dia tidak mengharapkan kita hadir dengan membawa apa-apa kecuali menyediakan diri kita dalam semua perubahan dan pertobatan kita. Kita kedapatan berbaju pesta yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita, karena Dia telah menyediakan apa yang kita perlukan di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Allah adalah Allah yang menyediakan bagi kita, Bapak Ibu. Tetapi semuanya tergantung prioritas dalam diri kita. Sejauh mana kita percaya dan sejauh mana kita mengimani apa yang telah Allah lakukan dalam kehidupan kita, itu yang akan membuat kita hadir atau tidak di tengah-tengah pesta perjamuan dan undangan Allah dalam kehidupan kita. Artinya sejauh mana kita mengenal dan menempatkan Allah dalam hidup kita dan percaya bahwa Dia adalah Allah yang menyediakan dan yang mencukupkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagaimana kita menempatkan Allah sebagai sebuah prioritas utama dalam kehidupan kita, supaya kita tetap setia berpakaian pesta, supaya kita dikenal ketika kita hadir. Karena sebagai umat Tuhan yang percaya, dengan iman kita meyakini bahwa diri kita bukan hanya diundang oleh Allah, tapi diri pribadi Bapak Ibu Saudara dan kita semua adalah orang-orang yang dipilih untuk hadir di perjamuan itu.
Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Dan sebelum saya memimpin kita dalam doa syafaat, kita masuk dalam doa pribadi masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau senantiasa hadir dalam setiap waktu kehidupan yang Engkau perkenankan bagi kami. Engkau mencukupkan, melindungi, memberikan kesehatan dan kekuatan, bahkan senantiasa ada bagi kami. Dan Engkau memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang sempurna, yang telah melawat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami hari tiap hari, bahkan hari ini dan masa depan kami dalam rencana-Mu yang indah. Tolonglah kami Tuhan untuk hidup mengenal Engkau dalam kehidupan pribadi kami. Senantiasa hadir untuk melakukan apa yang Engkau ingini melewati kehidupan kami. Tolonglah kami agar kami senantiasa setia dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Sehingga kami benar-benar menempatkan Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami, menghadirkan Engkau dalam setiap yang kami lakukan, dan mengucap syukur atas setiap berkat yang kami terima di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani dalam perkenaan waktu yang Tuhan sediakan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami percaya dan terus menyerahkan hidup kami dalam kuasa dan kendali Tuhan. Karena dalam berkat-Mu Engkau mencurahkan setiap hal yang kami butuhkan. Dan berkat-Mu senantiasa ada untuk menjadi bagian yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Bapa, kami mau menyerahkan keluarga Kristen yang ada di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu GKE yang ada di Sangatta ini Tuhan. Engkau melindungi dan memberkati seluruh keluarga, agar keluarga senantiasa hidup kasih, saling menyayangi, hidup rukun dengan penuh cinta yang berasal dari Tuhan. Karena sebagaimana Tuhan mencintai dan mengasihi kami, demikianlah jemaat Tuhan boleh mengasihi istri, suami, anak-anak, orang tua, dan sesama. Sebagaimana Tuhan mengasihi dan menerima kami dengan layak. Biarlah orang tua juga dimampukan untuk menjadi teladan bagi anak-anak dalam ketaatan iman, dan dimampukan untuk setia membimbing dan mendampingi anak-anak dalam pertumbuhan iman. Supaya keluarga kami menjadi keluarga yang bersukacita dalam sebuah penyerahan yang penuh kepada Tuhan, yang menuntun dan memberikan yang terbaik bagi masa depan yang kami rindukan di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga yang ada. Engkau memulihkan keluarga yang dalam keretakan. Engkau memulihkan cinta kasih bagi mereka yang ada di tengah-tengah kehidupan, agar keluarga-keluarga boleh merasakan damai, sukacita dalam sebuah kebersamaan dan hidup saling cinta satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan akan usaha dan pekerjaan kami dalam berkat dan lindungan Tuhan.
Biarlah setiap gumul kami di tengah-tengah usaha dan pekerjaan yang kami jalankan ada dalam rencana dan kendali Tuhan. Karena kami percaya Tuhan menyediakan, Tuhan memperlengkapi apa yang kami perlukan sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Dan biarlah dalam setiap rencana yang kami serahkan dalam tangan Tuhan, kami merasakan betapa Tuhan memberkati, melindungi, bahkan memberikan dan menyediakan yang terbaik bagi kami senantiasa dalam hidup yang Tuhan perkenankan bagi kami. Tuhan Bapa yang baik, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam minggu ini boleh merayakan hari ulang tahun pertambahan usia mereka. Secara khusus kami berdoa bagi Ibu Esther Olvin tanggal 12 Oktober, bagi anak di Epipani Yukikano 13 Oktober, bagi saudari Jessica Florencia 14 Oktober, bagi Bapak Sadiri Helman 14 Oktober, bagi Ibu Sri Relani 16 Oktober, bagi Bapak Pumisanto 16 Oktober, bagi anak Jericho Carly Pabian Hapitson 17 Oktober, bagi saudara Lolita Angelica Lompingka tanggal 17 Oktober. Bapa di surga, biarlah melewati pertambahan usia saudara-saudara kami ini. Mereka senantiasa hidup dalam penyerahan dan rasa syukur hanya kepadamu. Karena hanya Engkau Allah di dalam Yesus Kristus yang dapat menambahkan 1 tahun lagi usia bagi mereka. Dan biarlah mereka menjalani usia-usia selanjutnya dalam pimpinan tangan kuasa-Mu. Dan mereka boleh bersyukur hanya kepadamu senantiasa. Terima kasih ya Bapa di surga. Bapa, kami menyerahkan bagi gumul mereka yang dalam keadaan sakit, bagi mereka yang memasuki usia indah dalam kehidupan mereka. Biar dalam sakit penyakit yang mereka alami, mereka tetap menyandarkan diri dan harap mereka hanya kepadamu. Agar dalam setiap perjuangan mereka tidak pernah merasa berjuang sendiri, karena Allah bersama-sama memberikan kekuatan dan memberikan yang terbaik. Kami serahkan untuk pemulihan saudara kekasih kami pastas dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau menguatkan iman dan harapnya, agar senantiasa tetap setia di tengah-tengah perjuangannya, dan perjuangan yang ia lakukan dalam kendali tangan pengasihan Tuhan yang memberikan sukacita dan pemulihan dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami percaya berkat-Mu dicurahkan bagi para janda duda, anak yatim piatu, orang-orang terlantar dan fakir miskin, karena Engkau adalah Allah yang mencukupkan dalam hidup mereka, dan biarlah mereka hanya berharap kepadamu. Kami serahkan semua pelayanan yang dilaksanakan di gereja Tuhan. Biarlah semua para pelayan Tuhan, pendeta, penatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan orang-orang yang memberikan diri untuk terlibat dalam pelayanan, dalam berkat Tuhan, Engkau memperlengkapi, Engkau memampukan. Dan biarlah kami memberikan diri kami dalam setiap keterbatasan dan kekurangan kami untuk dipakai oleh Allah dalam pelayanan bagi sesama. Dan kami percaya sukacita, damai sejahtera dan kemurahan Tuhan akan menjadi bagian dalam setiap hal yang kami lakukan dalam pertolongan dan perkenaan. Bapa di surga, kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa kasih-Mu. Mulai dari pusat sampai ke daerah, sampai ke pelosok tanah air negeri kami Indonesia ini. Dan cara khusus kami berdoa bagi pemerintah kami yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini ya Tuhan. Dalam setiap jerih dan juang yang mereka lakukan untuk menata pemerintahan yang baik. Dan kami percaya setiap anak-anak Tuhan yang diutus akan mengemban tugas dan tanggung jawab dengan takut akan Engkau dan memikirkan kesejahteraan rakyat di tengah-tengah kesejahteraan pribadi ataupun golongan dalam kehidupan yang mereka lalui.
Secara khusus Bapa akan pergumulan dunia dan pergumulan orang-orang percaya dimanapun berada dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri melewati setiap persoalan. Dan Engkau tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan dunia dan bangsa serta negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memulihkan bagi mereka yang terpapar. Biarlah iman pengharapan mereka tetap dikuatkan bahwa Engkau tetap bersama-sama dengan setiap orang dalam pengharapan. Dan dengan iman kami meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, penyakit apapun akan berlalu. Hanya kuasa Tuhan yang tetap kekal dalam kehidupan. Biar kami tetap berpengharapan dalam iman hanya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hidup dan masa depan kami dalam tangan kuasa kasih-Mu. Dan kami berdoa dan menyerahkan doa kami dalam tangan yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang mengajarkan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.